warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Fajar Wibisono, SEMSC. Yang terhormat Bapak Faisal Arif Nur Gesang, STMSC, serta kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi LIDM tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mahathirul Azmi sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Sebelum agenda selanjutnya, saya akan menyampaikan tata tertib acara demi kelancaran acara virtual sosialisasi LIDM pada kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, peserta sangat disarankan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada sesi diskusi nanti. Yang keempat, mohon untuk menyimak seluruh rangkaian materi dengan seksama. Marilah kita buka acara hari ini dengan melafalkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Fajar Wibisono, SEMSC. Kepada Bapak Arif, kami persilahkan. Dosen kita. Arifnya udah datang belum Mas Ulul? Untuk Pak Arif tadi sudah sempat join, tapi mungkin masih di Oh ya, kita tunggu tinggal dulu lagi. beliau join lagi. Baik, Pak. Sembari menunggu ketersediaan Pak Arif untuk menyampaikan sambutan, mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan atau mungkin sudah mencari informasi mengenai LDM dari tahun lalu. Mungkin atau teman-temannya yang mungkin belum join bisa untuk diingatkan atau diajak untuk sosialisasi LDM ini.
hadirin sekalian, dikarenakan Bapak Arief belum bisa menyampaikan sambutan untuk siang hari ini, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Arif Nurgesang, STMSC. Kepada Bapak Faisal, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, dari tim Samsi tadi Pak Arif udah dicoba dikontak lagi. Sudah kami kontak lagi Bapak, tapi eh, sudah belum. Apa jawaban beliau? Tadi suruh nunggu sebentar, tapi belum ada jawaban pasti untuk selanjutnya. Kita tunggu sampai jam 13.15 ya. Siapa tahu beliau masih bisa bergabung. Baik Bapak. Jadi, kepada seluruh hadirin diharapkan untuk menunggu dulu, eh, karena akan menunggu Bapak Arif untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Dari waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini? Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan. Memang sebegitunya aku. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Ada namamu disebut, kesitulah arahku berjalan. Sudah paham kan sejauh ini? Ku yang lama. Ini Pak Arif udah masuk nih. Monggo Pak. Oke, karena Bapak Arif Fajar Wibisono sudah masuk ke Zoom ini, kita persilakan untuk Bapak Arif memberikan sambutannya. Kepada Bapak Arif, dipersilakan. Oke, baik. Oh, sudah dimulai ya. Baik, teman-teman semua, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Faisal yang sudah menjadi atau mengisi kegiatan kita pada siang hari ini. Dan teman-teman SMC sekaligus dari seluruh peserta yang join kesempatan hari ini. Ada sekitar berapa ini? 30-an peserta yang join ya. Terima kasih atas
kehadirannya dan tentunya ini adalah eh, salah satu tanda gitu ya bahwa teman-teman memiliki semangat di bulan Ramadan ini meskipun kalian puasa harapannya masih tetap semangat untuk kemudian mendapatkan informasi lengkap-lengkapnya terkait dengan spesifik kompetisi LIDM ya. Eh, tak lupa ini tadi ada pemateri ya Pak Faisal, kemudian ada Mas Edo kalau nggak salah ya yang akan memberikan gambaran kompetisi yang diikuti yaitu LIDM itu seperti apa. Baik teman-teman semuanya, saya selalu mengatakan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan dari Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan ya di bawah koordinasi teman-teman SEMSI gitu ya. Yang intinya kami berusaha untuk mendampingi, memberikan fasilitas pelayanan kepada teman-teman untuk mendapatkan gambaran atau pendampingan secara menyeluruh terkait dengan kompetisi-kompetisi yang ada di Belmawa. Nah, hari ini adalah khususnya LIDM. Nah, fasilitas ini adalah salah satu apa ya, mungkin lebih ke arah keunggulan, gitu ya. Harapannya menjadi keunggulan, jadi value bahwa mahasiswa UI itu sebenarnya difasilitasi dengan sepenuh hati, gitu ya, dengan sepenuh energi untuk bisa berprestasi sebaik mungkin, gitu ya. Nah, kegiatan pendampingan ini bukan tentu saja bukannya sekedar sosialisasi, tapi nanti pasti akan ada berbagai macam pendampingan, ya, mentoring, persiapan lomba dan sebagainya, yang prinsipnya adalah kalian itu hanya atau tinggal kalian membawa ide, gitu ya, menyiapkan energi, ya, kemudian membuat apa namanya karya yang sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya kan begitu. Kenapa? Karena yang namanya kompetisi tentu yang baiklah yang kemudian akan mendapatkan capaian. Maka tolong ya kegiatan-kegiatan seperti ini, pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh DPK bisa diikuti dengan sebaik mungkin gitu ya. Insya Allah teman-teman kalian juga ikhlas mendampingi ya mentor-mentor kalian, kakak-kakak angkatan kalian gitu ya. Insya Allah akan benar-benar siap mendampingi untuk berprestasi bersama gitu ya, tentunya di kampus kita tercinta UI ini gitu ya. Eh, yang terakhir mungkin gitu ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Faisal dan teman-teman semuanya. Silahkan pantau terus gitu ya kanal-kanal informasi kami yang sudah kami buat ya, mulai SIM prestasi, IG gitu ya, YouTube dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan berbagai macam pendampingan yang kami lakukan dari Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UI kita ini. Terima kasih, selamat mengikuti acara. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutan serta arahan yang telah diberikan. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Arif Nurgesang, STMSC. Kepada Bapak Faisal, kami persilahkan. Oke, sudah terdengar suara saya? Sudah, Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif Fajar, Direktur Pembinaan Kemahasiswaan. Terima kasih sambutannya yang sudah mengarahkan kita semua ya, memberi semangat dan memberi dukungan penuh gitu. Kemudian yang saya banggakan kepada teman-teman Samsi yang sudah arrange kegiatan ini, terus untuk mendampingi rekan-rekan dari mahasiswa-mahasiswi UII, dan yang terakhir adalah para peserta yang ikut pada sosialisasi hari ini. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sosialisasi, di mana nanti di sini eh, mungkin kalau misalkan ada yang ikut di beberapa sosialisasi yang lain itu ya prinsipnya sama. Prinsipnya adalah kami ingin mengarahkan sedini mungkin atau mempersiapkan sedini mungkin kegiatan-kegiatan yang di bawah Kemendikti gitu. Kemudian untuk kalian itu tidak merasa hanya sekedar
diminta prestasinya saja ya, tetapi memang dari awal itu memang diarahkan dan didampingi secara sungguh-sungguh gitu. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa nanti akan ada beberapa proses pendampingan yang mana itu bertujuan untuk kalian bisa siap, dan pada hari ini juga sudah diundang juga Mas Edo ya, yang mana Mas Edo ini adalah yang kemarin final ya di kemarin di mana Mas Edo di Di Surabaya, Pak. Surabaya ya, yang terakhir pokoknya LIDM kalau nggak salah. Nah itu nanti bisa sharing ya, bisa cerita. Oke, saya akan menyampaikan materi presentasinya. Ce- Apakah bisa dilihat di sana? Sudah kelihatan di sana? Sudah, Bapak. Oke. eh saya awali dari penjelasan umum gitu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa atau mahasiswi UI yang mau ikut lomba LIDM gitu ya, atau lomba inovasi digital mahasiswa, di sini kalian harus tahu dulu apa itu LIDM, kemudian nanti bagaimana bentuk seleksinya, pola seleksi, dan nanti bagaimana pola pendampingannya. Secara definisi, secara umum itu adalah LIDM ini adalah kompetisi di mana mahasiswa ini yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitasnya, menghasilkan karya di bidang, nah ini yang menjadi highlight ya, di bidang pendidikan dan pembelajaran berbasis teknologi digital. Karena LIDM UD-nya adalah digital, maka ini basisnya mestinya harus digital. Ya, secara umum kompetisi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa. Sekarang sudah sangat banyak sekali metode-metode atau model-model inovasi yang berupa digital, baik itu misalkan video pembelajaran, video inspirasi, dan seterusnya itu yang mana tujuan utamanya adalah untuk menambah wawasan atau literasi dari setiap mahasiswa. Untuk tujuan khususnya, yang pertama adalah meningkatkan literasi digital mahasiswa, kemudian menumbuh kembangkan kreativitas, seperti yang saya bilang tadi, inovasinya, dan seterusnya dalam bidang pendidikan melalui penerapan teknologi digital. Jadi nanti pada intinya adalah kalian itu membuat sebuah apa ya istilahnya inovasi digital yang mestinya dia dalam bidang pendidikan saja ya di sini. Memang karena memang di sini fokusnya di bidang pendidikan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi digital. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan talenta pendidik melalui ajang kompetisi talenta digital bidang inovasi digital. Jadi dengan adanya ini, itu kan kalau misalkan setiap mahasiswa itu berkeinginan atau memiliki kreativitas yang dituangkan dalam bentuk digital ya, nah itu nanti akan meningkatkan apa ya istilahnya itu ketika ini dikompetisikan maka akan menampilkan atau membuat itu yang sebaik mungkin itu karena dituntut kreatif maka nanti outputnya pun juga bisa dapat dimanfaatkan dan bisa diterapkan di semua orang gitu atau di bidang yang sedang ditawarkan gitu atau misalkan video kalian terkait dengan pembelajaran maka nanti di sana akan ada hal baru yang itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang melihat atau merasakan manfaat dari kreativitas kalian. Kemudian eh, yang berikutnya yaitu terkait dengan ketentuan peserta. Jadi untuk peserta ini bisa diikuti oleh program sarjana atau S1 dan juga untuk sarjana terapan dan juga D3. Kemudian mestinya ini anu ya yang terdaftar di PDDikti
Dan di setiap tim itu terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen yang memiliki NUPTK atau kalau yang dulu itu adalah NIDN yang terdaftar pada laman PDDikti juga. Kemudian berikutnya yaitu karya yang disertakan tidak berkerangka menimbulkan kebencian. Jadi tidak boleh misalkan bikin video itu atau media digital lainnya itu yang mengandung unsur sara. Sara itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan, ya. Judu shaming dan radikalisme. Jadi hal-hal negatif mestinya tidak diperkenankan, gitu. Nah, kemudian ini ya mestinya kalau karya yang diunggah itu mesti mewajibkan untuk menyertakan bahwa karya yang diunggah itu adalah karya asli dan belum pernah diikut sertakan. Jadi misalkan kalau kemarin sudah pernah ikut sertakan atau di kompetisi lain maka tidak eh, diperkenankan gitu. Di mana nanti harus melalui diketahui dosen pembimbing, dosen pendamping dan dari pimpinan fakultas atau dari kemahasiswaan atau dari kami, gitu. Nah, untuk tahapan kompetisi LIDM nanti ini ada tahapan seleksi internal. Jadi yang pertama nanti akan dibuka untuk pendaftaran. Jadi silahkan kalian mendaftarkan dalam tim ke nanti ada penjelasannya ya mestinya ya yang melalui sim prestasi itu. Kemudian nanti dari itu kalian akan dilakukan secara internal dulu, diseleksi secara internal. Nah, kemudian nanti yang lolos untuk yang seleksi internal itu nanti akan masuk ke tahap penyisihan tingkat nasional dan nanti kalau misalkan kalian lolos di tahap penyisihan maka nanti akan kalian ikut di tahap final tingkat nasional. Nah, sebagai informasi untuk LIDM, saya sudah mendapatkan informasi dari Bilmawa bahwa untuk timeline itu LIDM itu di bulan Oktober ya. Jadi finalnya itu di bulan Oktober. Sehingga untuk apa namanya proses-prosesnya mestinya di bulan-bulan sebelum bulan Oktober gitu. Dan bisa dan sudah akan dimulai di bulan ini. Kemudian untuk divisi perlombaannya itu ada 5 karya inovasi pendidikan dan pembelajaran yaitu terdiri dari yang pertama adalah inovasi teknologi digital pendidikan atau ITDP. Di mana di sini ITDP yaitu mencakup pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya teknologi seperti internet dan media sosial untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, komponennya yang disertakan dalam proposal itu adalah yang paling jadi intinya di sini adalah metode pengembangan produk teknologi digital, analisa fungsional teknologi digital, kemudian desain produk teknologi digital, rencana implementasi, dan tautan videonya. Nah, contohnya dalam ITDP ini adalah perangkat lunak pembelajaran, video pembelajaran, aplikasi mobile, platform e-learning, perangkat interaktif, dan peralatan multimedia. Jadi, ini memang kalau misalkan dilihat, sebagian besar itu adalah apa istilahnya itu ya, bidang dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Budaya atau yang di jurusannya jurusan Ilkom gitu. Selain itu juga bisa misalkan mahasiswa dari informatika gitu misalkan melakukan atau membuat aplikasi mobile dan seterusnya. Jadi nanti ini diharapkan kalian bisa kolaborasi antar jurusan gitu lintas prodi yang mana nanti bisa menghasilkan produk sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian yang berikutnya yaitu inovasi pembelajaran digital pendidikan IPDP. Jadi di sini secara umum eh, bentuknya adalah merupakan sebuah pengembangan solusi pembelajaran berbasis teknologi digital sebagai sarana pendukung belajar yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan holistik dengan menggabungkan teknologi, strategi dan pembelajaran aktif dan evaluasi berbasis kompetisi. Nah, di sini komponennya di bagian awal mestinya secara umum sama yaitu latar belakang dan seterusnya. Nah, nanti yang di sini yang menjadi pembedanya adalah di bagian inovasi penggunaan teknologi digital yang disusun oleh tim, penjelasan strategi, kemudian rencana implementasi, dan juga menyertakan tautan video gagasan. Nah, konteks yang bisa diimplementasikan yaitu misalkan di sini adalah pembelajaran atau pelatihan tatap muka, hybrid atau daring,
praktikum virtual. Jadi misalkan kayak kita waktu kita menghadapi pandemi kemarin itu tahun 2020 sampai 2022 itu UI itu ada inovasi bagaimana kalau praktikum itu bisa dilakukan secara daring gitu. Sebagai contoh misalkan waktu itu yang saya ingat yaitu misalkan praktikum waktu itu adalah praktikum kalau yang di salah satu prodi itu di prodi saya teknik mesin itu misalkan sebelumnya itu praktikum merakit misalkan praktikum membuat rangkaian lampu gitu. Tadinya itu kan harus datang ke laboratorium. Nah, sebenarnya itu juga bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi dengan apa namanya dengan interface sesuaikan dengan modul yang kita miliki dan di mana di sana ternyata mahasiswa juga bisa melakukan praktikum. Yang penting kan kalau praktikum itu adalah memahami fenomenanya dan memahami alurnya atau metode dan seterusnya itu. Dan akhirnya berhasil juga mahasiswa itu juga bisa ketika dilakukan praktik yang real di kelas karena sudah selesai pandemi itu mereka juga bisa merakit yang secara fisik gitu. Kemudian untuk berikutnya yaitu VDP ya, yaitu video digital pendidikan. Di sini fokusnya adalah menciptakan video yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran audiens terhadap permasalahan seperti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nih ya. Jadi di sini nanti komponennya ada latar belakangnya terkait dengan rencana tindak lanjut, kemudian tujuannya, rencana dimulai dari latar belakang, tujuan, sasaran, sampai nanti rencana tindak lanjut, kesusunan tim, dan nanti ada juga lampiran, di mana lampirannya ya sama tadi ada poster video, dokumen shooting, dan seterusnya. Nah, videonya itu lebih menekan pada kreativitas pencipta untuk menyampaikan pesan. Nah, ini kalau nggak salah Mas Edo ini PDP ya kalau nggak salah ya. Ya nanti Mas Edo bisa cerita itu. Nah, itu ini kalau misalkan kalian memiliki ide-ide atau konsep-konsep dalam membuat video yang kadang-kadang tuh gini, yang dinilai itu kadang-kadang pesan tersiratnya gitu atau pesan tersembunyinya. Nah, itu biasanya yang menarik. Kadang video-video yang tidak pakai apa istilahnya narasi atau apa namanya percakapan itu malah ketika bisa menyampaikan dengan tepat sasaran dan dalam maknanya itu malah justru kadang-kadang yang bisa diterima atau bisa mudah dipahami oleh eh, semua orang gitu. Nah, nanti ini bisa dieksplorasi bagi yang suka-suka membuat video-video terkait dengan bagaimana sebuah ide itu disampaikan melalui video. Kemudian eh, berikutnya yang keempat ini ya, poster digital pendidikan atau PDP. Di sini ada komponennya yang disertakan dalam proposal, nanti ada judulnya, pendahuluannya, kemudian landasan ilmiah, metode pembuatan karya, rencana tindak lanjut, karya poster, daftar referensi, dan lampirannya juga ini ada link YouTube video proses pembuatan poster. Nah, di sini yang dibuat apa sih? Yang dibuat adalah gambar yang tidak bergerak dalam satu halaman dan narasi singkat yang bersifat persuasif sebagai media. Nanti kalian bisa buat kalau misalkan Mas ingin masuk di divisi ini atau di apa namanya di bidang poster digital pendidikan atau PDP. Kemudian yang berikutnya terkait dengan micro teaching digital pendidikan. Jadi MDP ini yaitu divisi perlombaan yang mana tujuannya adalah untuk mensimulasikan dalam bentuk skala kecil, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan pemanfaatan platform digital. Jadi kalau misalkan di sini kalian eh, apa ya istilahnya memberikan pembelajaran, evaluasi pembelajaran gitu ya, itu bisa kalian juga sampaikan dalam bentuk digital. Nah, komponen yang disertakan dalam proposalnya itu yaitu RPP atau modul ajar ya. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian bahan atau materi pembelajaran, media pembelajaran, dan berikutnya LKDP, LKPD yaitu lembar kerja peserta didik, dan yang berikutnya adalah video micro teaching berdurasi maksimal 10 menit. Micro teaching ini dapat dilakukan di dalam kelas pendidikan formal, misalkan di UNIF, atau non formal, misalkan di tempat kursus dan seterusnya. Nah, tadi adalah 5 yang bidang atau divisi yang bisa kalian pilih untuk kalian ikut serta dalam lomba ini. Kemudian jenis inovasi yang tidak diperkenankan.
Yang tidak diperkenalkan adalah menggunakan hasil langsung luaran teknologi digital atau set konten digital untuk diakui sebagai karya peserta dalam porsi keseluruhan. Nah, untuk kursus divisi PDP tidak diperkenalkan menggunakan atau memanfaatkan software AI. Jadi kan banyak ya sekarang ini video maker gitu ya, atau pembuat-pembuat video yang dia hanya mengandalkan prompting saja. Jadi kalian cukup tolong buatkan saya video dan seterusnya dan itu bisa keluar outputnya dalam bentuk gambar bergerak. Nah, itu tidak diperkenalkan, tidak diperkenankan gitu ya, tidak boleh atau dilarang. Ya. Karena ini memang yang dibutuhkan itu adalah kreativitas dari aktornya sekaligus sebagai apa ya, ya sutradara sebagai aktor gitu ya. Jadi kalian yang memiliki ide dan kalian juga yang menyampaikan gitu. Kemudian kriteria penilaian, di sini ada beberapa poin yang perlu kalian lihat dan yang paling penting itu adalah kalian lihat porsi yang paling besar gitu ya. Meskipun yang lain juga penting, tapi dengan melihat porsi yang besar itu berarti pada bagian itu adalah yang paling penting di bidang itu. Misalkan di bagian ITDP itu yang paling besar itu di ide dan aspek pengembangan produk. Kemudian di IPDP itu yang paling penting atau yang paling besar itu di holistik, integrasi pembelajaran holistik. Kemudian untuk video digital ini hampir merata, tapi yang paling besar poinnya di sini adalah muatan promosi atau kepedulian terhadap masalah dan solusinya yaitu 25%. Kemudian untuk yang PDP atau poster digital pendidikan di sini yang paling besar itu ya yang 15% ini ya. Ada kreativitas orisinal dan kesesuaian judul, kemudian pemilihan metode, dan muatan inisiatif. Kemudian untuk yang berikutnya, yang MDP ya, yang terakhir, micro teaching. Di sini yang paling besar poinnya itu di bagian hasil inovasi dan kesesuaian dalam pemilihan media serta sumber belajar. Jadi nanti tolong dipikirkan pada bagian-bagian yang penting ini ya, untuk ketika kalian dalam menyusun proposal maupun nanti akan menyusun atau membuat videonya gitu ya. Nah, untuk seleksi internal, jadi kuota setiap divisi lomba berjumlah 7. Jadi nanti di sini kalian akan boleh mengikuti itu maksimalnya itu 7 setiap lomba atau divisi lomba. Ya, tadi ada 5, jadi total harapannya bisa terpenuhi semua. Nanti ada 35 tim yang mendaftar di internal. Ada ITDP, IPDP, PDP, PDP, dan MDP. Nah, untuk timelinenya di LIDM UI 2026 untuk tahun 2026 ini dimulai dari sosialisasi hari ini dan mulai registrasi untuk pendaftarannya itu besok ya, tanggal 28 untuk pendaftaran, kemudian ditutup sampai tanggal 18 Maret. Kemudian nanti ada proses penilaian, penilaiannya di tanggal Mei dan diumumkan di tanggal 18. Nah, dari selesai pengumuman nanti bulan Mei sampai September itu akan dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan di sini yang dimaksudkan seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa nanti akan ada beberapa bentuk-bentuk pola gitu ya. Bisa dalam bentuk camp, bisa dalam bentuk apa namanya mendatangkan dari eh, pemateri-pemateri yang relevan dengan bidangnya, kemudian nanti juga diarahkan dan didampingi oleh Samsi gitu ya. Oke, itu adalah materi sosialisasinya. Nanti kalian bisa juga menggali informasi lebih lanjut di sini ya, di Simprestasi UI juga nanti /LIDM atau bisa kalian kontak langsung ke PIC dari Samsi untuk lomba untuk LIDM ini yaitu ada Mbak Safa dan Mbak Tiara ya. Jadi bisa dicatat nomor WA-nya. Nanti kalau ada apa-apa bisa kalian ke sana atau nanti kalian bisa lewat Instagramnya Samsi. Demikian untuk presentasi sosialisasi. Nanti bisa tanya jawab di sesi tanya jawab saja ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faisal atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Semoga dapat menjadi bekal bagi rekan-rekan mahasiswa
dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti LIDM nantinya. Berlanjut ke agenda berikutnya, kita akan menyimak pengalaman dan kisah sukses dari salah satu delegasi terbaik UI. Mari kita simak sharing session dari finalis LIDM tahun 2024 dan tahun 2025 yang akan dipandu oleh Kak Yustika Edo Wicaksono. Kepada Kak Edo, kami persilahkan. Baik, cek. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum saya buka, yang saya hormati Bapak Arif Fajar Wibisono, SEMSC selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Kemudian Pak Faisal Nur Kaisang selaku Kepala Pembinaan Prestasi di Universitas Islam Indonesia, dan rekan-rekan Samsi serta teman-teman Universitas Islam Indonesia yang nampaknya punya semangat ya untuk mengikuti LIDM ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, di bulan puasa ini kita bisa sama-sama mengikuti agenda sosialisasi ya, sebagai bagian dari rangkaian persiapan lomba. Salah satunya adalah lomba LIDM yang diagendakan oleh Dikti, yang dimana nanti outputnya adalah ketika teman-teman bisa menjuarai, jelas pasti akan diapresiasi oleh kampus dan juga sebagai bentuk dorongan atau peningkatan di Universitas Islam Indonesia sendiri gitu, karena yang mengadakan itu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi gitu. Sehingga harapannya kurang lebih 30 orang ini bisa menjadi perantara ya buat teman-temannya gitu. Katakanlah di sini ada 30 orang, 30 ini bisa mengguide atau mengajak 10 orang lah minimal gitu. Kenapa aku bilang gini gitu? Karena untuk LIDM sendiri itu belum ada klasterisasinya teman-teman. Nggak tahu kalau tahun ini ya, kalau 2 tahun yang saya ikut itu belum ada. Sehingga alangkah lebih baiknya ya semakin banyak kita ikut gitu. Artinya ikut adalah menyumbangkan delegasi ya, semakin banyak potensi untuk kita menjajaki divisi-divisi yang ada gitu, khususnya 5 divisi itu gitu. Sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nama saya Yustika Edo Wicaksono gitu. Aku juga mahasiswa UI angkatan 2022, merupakan finalis LIDM 2024-2025. Sebenarnya kalau dibilang mahasiswa yang tadi MC-nya nyebut sebagai perwakilan mahasiswa yang berprestasi, sebenarnya enggak gitu ya, karena belum berprestasi gitu. Harapannya ya teman-teman inilah yang akan menjadi prestasi selanjutnya gitu, khususnya di LIDM gitu, karena baru hanya sebatas finalis saja. Makanya dengan mungkin pengalaman yang aku berikan nanti, teman-teman bisa mempunyai bekal yang lebih kuat dan lebih optimal gitu untuk lomba. Nah, mungkin di sini topiknya adalah sharing session ya teman-teman ya, tapi mungkin tidak meliputi kalau misalkan nanti teman-teman mau nanya mengenai divisi-divisi yang ada di LIDM gitu. Nah, untuk sekarang mungkin aku mau memberikan wawasan ataupun pengalaman gitu ya terkait divisi VDP atau Video Digital Pendidikan di lomba LIDM ini, di lomba LIDM ini selama kurang lebih 2 tahun. Nah, mungkin LIDM sendiri itu terdiri dari 5 divisi ya teman-teman ya. Dan ini tidak mencakup kemungkinan dari latar belakang apapun teman-teman. Mau prodi apapun teman-teman itu bisa ikut. Sehingga kalau misalkan teman-teman memang dari anak pendidikan, tapi kan anak pendidikan belum tentu bisa buat inovasi teknologi dan digital, maka gimana solusinya? Ya berarti teman-teman butuh anak teknik atau yang relevan dengan ide teman-teman. Sehingga sebenarnya kalau dikatakan buat buat anak pendidikan itu tidak juga gitu. Karena LIDM ini memang menurut saya sih cukup umum gitu untuk diikuti. Misalkan di sini ada lomba poster ataupun video
ataupun ada inovasi pembelajaran teknologi yang dimana ini sebenarnya ya di beberapa program studi itu relevan gitu, sehingga teman-teman nggak usah takut dan nggak usah bimbang gitu kalau misalkan pengen mengikuti lomba-lomba yang ada di apa namanya di LIDM gitu. Nah, mungkin karena aku finalis VDP ya teman-teman ya, jadi aku langsung sharing session aja mengenai VDP itu apa gitu dan gimana sih tips and tricksnya Kak biar lolos final gitu, lolos menjadi finalis gitu ya. Nah, mungkin kalau berbicara VDP itu ya layaknya sebagai lomba video teman-teman. Lomba video yang dimana kita tidak hanya menyajikan sebuah video, tapi bagaimana video ini bisa berdampak dengan apa ya, dengan masalah yang ada di sekitar kita. Jadi, ketika nanti kita ikut lomba video itu tidak hanya stagnan di sana gitu. Layaknya teman-teman mengikuti 4 atau 5 divisi yang lain, itu wajib disalurkan ke masyarakat atau stakeholder terkait judul yang teman-teman buat gitu. Nah, LIDM ini memang spesifik tujuannya adalah untuk mengkaji SDGs gitu. 17 atau 18 tujuan 17 tujuan dari Sustainable Development Goals gitu. Sehingga sebenarnya tidak ada tema utama teman-teman. Teman-teman itu mau apa namanya judulnya itu seperti apa. Pastikan aja judul teman-teman itu linear atau sejalan dengan 17 poin ini gitu. Sebenarnya bisa dikait-kaitkan, tapi paling nggak teman-teman concern dengan 1 atau 2 poin saja gitu di SDGs gitu ya. Nah, kemudian gimana sih Kak cara kita tuh menemukan ide atau gagasan dari lomba khususnya VDP gitu ya. Mungkin amati dari masalah di sekitar. Nah, mungkin teman-teman kan sebagai mahasiswa nih, apa masalah sekitar atau masalah mungkin yang saat ini dihadapi atau marak dihadapi oleh orang-orang atau masyarakat sekitar gitu. Misalkan kita ambil contoh apa ya? Gangguan kesehatan mental gitu yang dimana kesehatan mental ini mungkin dianggap tabu di Indonesia, dianggap kurang penting. Makanya hadirnya teman-teman itu untuk apa ya? Menjajaki bahwasannya kesehatan mental ini bukan hal yang tabu di Indonesia gitu, hal yang penting yang wajib kita apa namanya diskusikan dan tidak kita anggap remeh gitu ya. Nah, makanya setelah nanti kita mengamati sebuah masalah, muncullah sebuah ide gitu. Kebanyakan mahasiswa yang mungkin selama saya lomba ya teman-teman ya, itu menemukan ide dulu tanpa menemukan masalah di sekitarnya. Nah, ini baik apa enggak? Sebenarnya bisa baik, bisa tidak. Takutnya ketika nanti teman-teman sudah mempunyai ide, tempat untuk teman-teman meluangkan idenya itu yang tidak ada, gitu teman-teman. Makanya diperlukan stakeholder atau mitra buat teman-teman mengaplikasikan ide teman-teman karena ide tidak relevan jika tidak disampaikan kepada mitra atau tempat terkait gitu. Nah, kemudian setelah masalah dapat, kemudian ide inovasi muncul, mulailah untuk produksi. Nah, kalau produksi ini terbagi menjadi 4, ada praproduksi, sebenarnya 3 ya, praproduksi, produksi, pasca produksi gitu. Nah, praproduksi yang teman-teman mulai mengamati, mulai merancang terkait inovasi yang teman-teman mau buat gitu. Misalkan kalau divisi video digital pendidikan ya berarti aku harus membuat skrip, aku menjadi sutradara, aku menjadi kameramen. Layaknya pembagian tugas itu yang diawali sebelum merencanakan sesuatu gitu. Menyiapkan dokumen-dokumen atau kepentingan terkait apa namanya lomba sesuai divisi teman-teman masing-masing gitu. Kemudian ada produksi. Ya produksi kita mulai apa ya mendevelop apa yang ingin kita ikuti. Misalkan kalau katakanlah aku ikut VDP, video digital pendidikan, ya berarti aku mulai syuting, mulai apa namanya casting talent gitu. Sehingga produksi itulah yang menjadi poin utama di lomba LIDM atau VDP ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah pasca produksi ya. Pasca produksi ini ya setelah teman-teman produksi gitu ya berarti ngedit offline, online gitu. Kemudian distribusi ini ya
gimana video ini atau alat yang teman-teman buat itu bisa digunakan buat banyak orang ataupun kalau tidak banyak mitra terkait gitu. Misalkan katakanlah teman-teman buat apa ya, semacam aplikasi buat apa namanya, konsul gitu terkait kesehatan mental. Kalau misalkan orang malu konsul dengan psikiater karena takut datanya bocor, nah mungkin teman-teman membuat semacam inovasi buat agar yang menerima informasi itu bukan manusia gitu. Nah makanya apa namanya, aplikasi ini jadi relevan semisal untuk penggangguan apa terhadap apa pengidap kesehatan mental gitu ya, gitu. Dan yang pertama mungkin aku awali dari tim gitu ya. Nah, untuk tim sendiri di LIDM itu eh, maksimal itu 4 gitu ya, dengan satu dosen pendamping. Nah, makanya mungkin yang aku sudah singgung di awal tadi, teman-teman bebas dari latar belakang apa saja asal mampu mewujudkan ide yang teman-teman buat gitu. Sehingga ide tersebut bisa jadi dan terrealisasi dengan maksimal gitu. Tidak hanya sebatas angan-angan yang ada di pikiran teman-teman gitu. Jadi apa namanya? Ketika teman-teman punya kemauan dan belum bisa memenuhi kemauan itu, apa yang teman-teman lakukan? Ya berarti mencari orang-orang yang bisa memenuhi ide teman-teman. Ya misalkan aku butuh anak teknik, berarti aku ya cari anak teknik. Kalau butuh anak ekonomi buat hitung-hitungan RAB, berarti aku narik anak ekonomi gitu. Jadi se apa ya, sebisa mungkin teman-teman itu berkolaborasi lintas prodi gitu agar tidak hanya belajar di rumpun keilmuan teman-teman saja, tapi juga rumpun prodi yang lain gitu. Nah, pertama kemudian adalah susunan kerja tim gitu. Kalau misalkan teman-teman ikut VDP itu ya tidak jauh-jauh dengan apa ya? Ya pembagian kerja yang saya tampilkan di slide ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang awam ataupun masih apa ya, tidak familiar dengan deskripsi tugas atau pembagian ini, nggak apa-apa banget gitu, wajar. Kalau misalkan memang teman-teman ikut Zoom ini itu nggak mau, memang tidak ada rencana ikut VDP, ya nggak apa-apa gitu. Tapi apa namanya, karena pembagian tugasnya itu bakal berbeda teman-teman antara divisi yang lain, satu divisi dengan divisi yang lainnya gitu. Nah kalau di sini aku ambil contoh buat VDP ya. Misalnya kalau pra-product location manager, kemudian ada equipment, ada casting manager, kemudian pas produksi ada direktor, eh, apa namanya, sebagai sutradara, kemudian ada produser, ada juga konsumsi, wardrobe, dan di post produksi itu ada editor, sound engineering, graphic design, dan administrasi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Karena kenapa aku bilang penting? Karena ditakutkannya ketika nanti teman-teman itu punya ide, tapi latar belakang teman-teman itu tidak relevan. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Kenapa bahaya? Karena mungkin juri atau reviewer akan menilai, kok bisa ya orang ini tuh menggagas ide ini tapi mereka bukan dari latar belakang ini gitu. Nah, seringkali mungkin ya itu menjadi persoalan yang apa ya, yang mungkin teman-teman yang ikut lomba pernah mengalami gitu. Jujur sih kalau misalkan aku juga pernah gitu kan, sempat ditanya dengan latar pendidikan tapi kok bisa menggagas sebuah video gitu. Dan di beberapa kasus juga teman-temanku juga pernah gitu. Makanya harapannya kalau misalkan satu dua orang tidak sesuai, paling nggak tiga ini bisa mengakomodir itu dengan baik dan bagus gitu. Dan di sini ada notes, pastikan jobnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi video. Karena temanya ini VDP, ya maka bagian-bagiannya harus sesuai gitu ya. Nah, alur tahapan lomba LIDM itu ada internal kampus, ada seleksi nasional, sama final gitu. Nah, alhamdulillah mungkin selama saya mengikuti LIDM ini belum ada klasterisasi ya mengenai LIDM. Jadi harapannya ya teman-teman kalau bisa dari teman-teman Samsi atau teman-teman UI itu bisa daftarnya banyak gitu, menyumbangkan delegasi. Wah, itu lebih bagus lagi gitu. Lebih baik lagi karena insya Allah tidak ada batasan gitu buat teman-teman yang ketika nanti lolos final pasti akan didampingi, akan diberikan apa ya, pendampingan oleh teman-teman dari Samsi maupun dari DPK gitu. Jadi ya
ini wadah yang sangat bagus gitu. Internal kampus, kemudian nanti ketika sudah selesai apa namanya internal kampus, nanti ada seleksi nasional. Nah, seleksi nasional ini yang dimana teman-teman akan beradu dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu. Dan mungkin apa ya, untuk PDP ini ya jangan heran teman-teman kalau misalkan dari teman-teman UNY itu banyak, teman-teman ISI itu banyak, karena memang mereka fokusnya di situ gitu. Makanya tinggal sekarang kalian yang hadir di sini itu fokusnya mau kemana. Tidak usah melihat kampus-kampus lain yang memang itu sudah menjadi keseharian mereka lah gitu ibaratnya mungkin ya. Kalau isi itu mungkin video, poster, fotografi segala macam. Kalau UN itu pendidikan dan lain-lain, ya itu ya memang rumpun mereka seperti itu gitu. Tapi tidak memungkinkan, tidak memungkiri ya teman-teman dari UI itu bisa banget gitu. Kemudian terakhir adalah final, ya di mana setiap divisi itu ada 20 tim dan 20 itu akan diambil 5 terbaik untuk diapresiasi gitu, awarding. Nah, tips lolos final. Yang pertama adalah administratif. Nah, aku gini teman-teman, aku pernah dapat, ini mungkin cerita ya. Entah ini relevan apa tidak, tapi ini cukup diwaspadai ketika nanti teman-teman ikut di semua lomba dikti ya. Yang pertama adalah masalah administratif. Teman-teman, aku pernah diceritakan oleh dosen pendampingku ketika aku ikut gemastik tahun lalu. Untuk dikti itu administratif sangat ketat gitu. Misal aku ambil contoh seperti ini ya. Di ketentuannya itu wajib mencantumkan logo Tuturi Handayani, Ristek Berdampak, Belmawa, Indonesia Emas gitu. Nah, salah satu logo ini teman-teman tidak sesuaikan atau tidak masukkan ataupun bahkan tertukar atau tidak ada, itu bisa jadi teman-teman tidak lolos gitu untuk final, langsung dicoret gitu. Jadi sistemasinya adalah katakanlah ada 1000 proposal. Apakah 1000 proposal ini akan direview langsung oleh Dikti? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang saya dengar dan saya terima itu akan diberikan kepada anak SMA katanya untuk dicek terkait administratif, kayak misalkan logonya ada apa enggak, kemudian marginnya sesuai apa enggak, kemudian poin-poin yang memang ada ketentuan apa ada apa enggak. Kalau misalnya nggak ada, langsung dicoret, set gitu, langsung dicoret. Terlepas ide teman-teman itu bagus, unik segala macam, ya tidak masuk gitu kan, tidak sesuai ketentuan apa yang dimau oleh Belmawa gitu. Nah, dari 1000 proposal tadi ternyata lolos 500 gitu. Nah, 500 inilah yang nanti akan diberikan kepada reviewer buat ditindaklanjuti gitu. Misalkan katakan ada 5 reviewer, berarti masing-masing 100 gitu. Karena ya salah satu untuk menilai dengan mudah ya dengan memperhatikan ketentuan tidak sesuai, ya udah dicoret langsung gitu. Kemudian video unik gitu. Nah, pastikan video teman-teman itu unik. Apa yang membedakan video teman-teman itu yang lain dengan yang lainnya gitu. Entah itu dari segi teknik editing ataupun pesan atau banyak ya kalau berbicara video ya. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Distribusi ini ya teman-teman harus bisa menyebarluaskan video atau gagasan yang teman-teman buat gitu. Tidak hanya berhenti di teman-teman saja, tapi harus bisa ke masyarakat atau ke instansi pendidikan atau ke pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian ada pasca final gitu ya. Pasca final adalah perkuat argumentasi, distribusi, screening dengan ahli buat pertanyaan. Nah, ini sebenarnya tahapannya masih sangat jauh, tapi paling nggak teman-teman bisa melihat secara luas bahwasanya nanti itu bakalan seperti ini ketika nanti aku sampai di final gitu ya. Nah, administratif. Nah, ini adalah beberapa mungkin kebutuhan-kebutuhan ya terkait final. Itu yang pertama adalah administratif. Ada proposal, ada dokumen syuting, dokumen pendukung, yang dimana ini berkesinambungan teman-teman. Kalau teman-teman ikut LIDM, itu pasti outputnya itu ada videonya. Misalkan teman-teman ikut poster, wajib juga buat video.
teman-teman ikut micro teaching, wajib juga buat video. Jadi memang apa ya, semuanya itu ada output videonya gitu. Makanya eh, dulu sih aku berpikiran bahwasannya divisi VDP ini memang yang agak tricky dan sulit gitu. Karena tahapannya cukup panjang. Mulai dari teman-teman itu membuat shortlist, membuat apa storyboard, kemudian harus membuat proposal, kemudian harus produksi, nyewa alat, ngedit. Jadi kayak memang tahapannya cukup luas gitu. Sehingga kalau teman-teman memang yakin itu ya memang harus yakin dari awal di manage dengan baik gitu. Mumpung timeline sekarang itu sudah jelas. Kalau tahun kemarin jujur tidak jelas teman-teman ya, karena yang memang LIDM itu diwanti-wanti itu di awal tahun maksudnya, tapi ternyata malah di pertengahan dan finalnya itu di akhir tahun gitu. Sehingga timeline ini yang mungkin kita jadi mungkin agak malas gitu untuk mengerjakan karena memikir masih jauh gitu. Sekarang mumpung masih lama dan memang sudah jelas, itu bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Pastikan lengkap dan jangan ada kesalahan. Mungkin yang aku singgung tadi ya terkait administrasi, jangan ada yang salah, jangan ada yang keliru, karena satu saja keliru atau salah bisa langsung dicoret. Video unik. Nah, teknik editing, pesan, atau BTS, behind the scene, kemudian ada style video. Nah, buat teman-teman yang mau ikut VDP, itu apa ya? Eh Kalau tips dari aku kalau mau buat video unik itu, biasanya aku membuat sebuah diagram atau alur diagram videoku itu mau kayak gimana gitu. Nah, mungkin aku ambil contoh ini ya. Dari awal sampai ke klimaks itu kenapa sih dia naik gitu? Kenapa dia naik? Karena sebenarnya teman-teman kalau ini mungkin kita belajar bareng ya. Kalau misalkan ada salah nanti mungkin dikoreksi aja, nggak apa-apa banget. Film itu bisa kita tarik garis lurus itu apa namanya, lurus dari depan ke belakang gitu ya. Nah, gimana sih cara membumbui film itu agar bagus gitu? Perlulah yang namanya konflik gitu ya. Perlu yang namanya hal yang kontras. Sehingga hal yang naik turun, tiba-tiba turun jauh banget, tiba-tiba naik. Nah, itulah yang disebut yang namanya kontras atau yang disebut konflik. Kalau misalkan video teman-teman itu monoton aja, lurus terus, ya jelas itu tidak ada esensi atau krusialitas dari film teman-teman. Tidak ada membangun emosional dari penonton. Sehingga dibutuhkan alur. Kan teman-teman yang mungkin ikut VDP ini kan sutradara ya. Sutradara adalah sebagai Tuhan mungkin ya, karena tahu video ini tuh akan kayak gimana. Makanya apa namanya, dengan waktu yang masih panjang, silakan dipikirkan video ini teman-teman mau kayak gimana gitu. Kayak nanti misalkan tiba-tiba terjadi konflik, tiba-tiba sedih, tiba-tiba seneng, tiba-tiba bahagia, itu bagian dari bumbu-bumbu film gitu ya, sebagai penguat cerita atau penggagas emosi. Inovasi dan kreativitas. Nah, seiring berkembangnya zaman, ya mungkin kreativitas dan inovasi itu wajib sekali untuk dikembangkan gitu ya, diasah. Sehingga teman-teman tidak perlu ragu dan takut gitu. Banyak sekali referensi yang bisa teman-teman tuh kulik di sosial media gitu. Misalkan kalau dulu aku ikut VDP itu aku menambahkan yang namanya visual metafora atau metafora visual. Jadi metafora visual ini mengartikan bahwasanya satu tempat ini tidak hanya dimaknai dengan satu makna. Misalkan aku kasih contoh, kemarin itu videoku tuh di depan TV lewat-lewat gitu orang. Tapi semakin lama kok tempatnya itu semakin kotor, nakas ini tuh semakin kotor gitu. Berarti ada makna di balik kenapa itu kotor gitu. Bukan hanya apa namanya, melihat bahwasannya dia sebagai orang yang kotor atau suka bermalas-malasan, tapi di sisi lain hidup atau kualitas hidup dia itu semakin memburuk atau semakin menurun gitu. Makanya dibutuhkan apa ya, efek-efek atau apa namanya, talent-talent yang dibutuhkan buat memperkuat story teman-teman. Kemudian adalah distribusi. Nah, distribusi ini berkaitan dengan apa ya? Screening ya, sebagai pengkuat atau gagasan teman-teman ketika nanti teman-teman itu menyajikan sebuah video. Yang pertama adalah video relevan,
edukatif, dan jelas target penontonnya siapa gitu. Contohnya mungkin kayak sekolah, mahasiswa, dan instansi terkait gitu. Dan apa ya, screening ini teman-teman itu ibaratnya teman-teman itu menyampaikan apa yang tidak tersampaikan di video teman-teman gitu. Ya kalau misalkan teman-teman menyuruh menyuruh untuk menonton saja, itu ya sudah tahu gitu nanti video itu seperti ini tanpa kita harus jelaskan. Tapi pesan yang tidak ada di video yang mungkin untuk memperkuat dan memperdalam kajian atau video teman-teman, yaitu gunanya screening gitu teman, untuk latihan. Kenapa sih tiba-tiba ada orang ini gitu, kenapa tiba-tiba dia sedih, kenapa tiba-tiba dia ada marah-marah gitu, kenapa tiba-tiba ada HP, kenapa tiba-tiba ada orang lewat. Nah itu wajib untuk diketahui alasan kenapa teman-teman mencantumkan itu gitu. Nah mungkin ini pasca final ya, sebelum terakhir, perkuat argumentasi, distribusi ke sekolah-sekolah, instansi, screening dengan ahli. Kenapa mungkin screening dengan ahli ya, karena ya ilmu itu ibarat langit ya teman-teman ya, di atas langit masih ada langit gitu ya. Sehingga kebocoran, untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran yang teman-teman tidak ketahui dalam karya teman-teman gitu. Sebenarnya niatnya tidak ingin menjatuhkan, tapi ingin memperkuat teman-teman gitu. Bagaimana argumentasi ini bisa lurus dan konsisten ketika nanti satu sama lain kita menjawab pertanyaan dari juri gitu. Yang ketiga adalah buat pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang menjawab memastikan semua itu sesuai dan konsisten dengan alur film yang teman-teman buat gitu ya. Saran, fokus pada 1 atau 2 SDGs aja. Ambil isu terkini atau isu yang paling menarik, kemaslah itu dengan yang baik, yang bagus, sehingga ketika nanti orang-orang yang nonton itu kayak, wah, gak kepikiran kok idenya bisa kayak gini, mind blowing banget nih, out of the box banget nih. Nah itu bagus, dan ketika teman-teman bisa menerapkan itu sangat keren banget sih. Terus kombinasikan teknik editing. Ya kalau sekarang teknik editing banyak sekali ya teman-teman ya, itu silakan dikombinasikan aja dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Dan yang terakhir adalah cari referensi dari juara atau video lainnya di YouTube, di sosmed, itu banyak sekali. Realistis tapi unik, karena kebanyakan inovasi gagasan itu tidak realistis, sehingga teman-teman buat realistis tapi juga unik. Bagaimana menggabungkan ide, imajinasi dengan kondisi realita di lapangan. Notes terakhir ya, sebelum terakhir dari aku, pada tahap submission nasional, beberapa divisi lomba diwajibkan sudah menyelesaikan karya secara utuh, bukan lagi dalam bentuk proposal. Produk yang dikumpulkan harus final dan siap dinilai dari aspek substansi, teknis, kreativitas, serta kebermanfaatannya. Hal ini menunjukkan kesiapan implementasi dengan kualitas akhir inovasi yang diajukan. Jadi teman-teman, di beberapa lomba LIDM itu, salah satunya VDP, itu wajib menyelesaikan video dan proposalnya ketika submit nasional. Nah mungkin internal di kampus atau di PT mungkin teman-teman boleh mengumpulkannya hanya proposal. Tapi ketika sudah di nasional, wajib video, wajib video dan wajib proposalnya juga gitu. Termasuk juga poster itu harus ada videonya. Yang tidak harus jadi itu kalau tidak salah yang ada inovasi teknologi atau inovasi pembelajaran. Nah itu ibaratnya tuh sudah 70%. Ketika nanti teman-teman dinyatakan sebagai finalis, nah itu wajib 100% dan dibawa ke tempat teman-teman menjadi final gitu. Sehingga ini menjadi catatan penting buat teman-teman yang ikut LIDM gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, teman-teman Samsi, dan juga DPK ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kurang lebihnya sharing session mungkin ya. Dan harapannya mungkin kedepannya teman-teman semakin ambis gitu ya, semakin ambis, semakin berprestasi, bisa membawa, meningkatkan nama alma mater kita tercinta gitu ya, Universitas Islam Indonesia. Dan sebagai portofolio juga buat teman-teman
yang ikut lomba ini, karena ya portofolio tidak akan pernah hilang teman-teman, jejak digital tidak akan pernah hilang, sehingga berkaryalah, berinovasilah, kelak nanti akan apa namanya, menguntungkan teman-teman di kedepannya gitu ya. Sekian dari aku, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup, kalau mungkin nanti ada pertanyaan di sesi berikutnya aja. Sekali lagi terima kasih, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Edo atas kasih dan motivasi yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran dengan video yang sudah dibuat oleh timnya Mas Edo, bisa cek link YouTube di komen untuk sebagai referensi atau bagaimana betapa kerennya video dari timnya Mas Edo ini. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan simulasi sim prestasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Tiara Safa Rasendria. Kepada Kak Tiara, dipersilakan. Tes, apakah suara terdengar? Siap, sudah terdengar? Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman, di share screen-nya? Sudah. Oke. Oke, jadi sebelumnya di sini saya Tiara Safar Sentuya akan memaparkan terkait tentang simulasi sim prestasi untuk pengiriman karya di seleksi internal. Nah, jadi teman-teman bisa ketik aja simprestasi.uii.ic.id. Nah, oke. Nah, setelah itu akan muncul halaman berandanya. Kemudian teman-teman bisa cek terlebih dahulu mengenai LIDM. Kan bisa pencet bagian selengkapnya. Nah, di sini sudah dijelaskan ada LIDM itu apa, kemudian 5 kategori LIDM itu ada ITDP, IPDP, VDP, PDP, dan juga MTP yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Nah, kemudian di sini juga ada jadwal pelaksanaan, yaitu ada pendaftaran yang dimulai dari besok 28 Februari sampai 18 Maret untuk batch pertama, dan akan ada penilaian seksi internal di tanggal 1 sampai 15 Mei, dan akan diumumkan pada 18 Mei. Dan setelah itu nantinya akan ada proses pendampingan hingga nanti menuju seleksi nasional. Nah, di bagian dokumen di sini ada buku panduan tahun 2025 yang apabila kalian download nanti juga akan muncul buku panduan tahun 2025. Hal ini dikarenakan buku panduan tahun 2026 itu belum ada gitu. Tapi nantinya pasti akan kami update kalau misalnya memang sudah ada dari Belmawa. Selanjutnya ada template proposal IDM 2026. Nah, ini kalau misalnya kalian buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa template proposalnya juga. Ini bisa kalian gunakan untuk menyusun keperluan seleksi internal di LIDM UI. Nah, di sini juga ada file ketentuan. Dalam file ketentuan ini juga sudah dijelaskan kayak mengenai kriteria penilaian, kemudian penyusunan proposalnya harus seperti apa, itu sudah dijelaskan semua di sini. Sudah dipisahkan juga di tiap divisi lombanya. Baik, selanjutnya kita kembali ke laman sim prestasi. Untuk
pengiriman atau pengiriman karya, teman-teman bisa pilih login. Kemudian di sini nanti teman-teman menggunakan akun UI dan langsung mengisikan data diri, kemudian ada data rekening bank juga. Nanti tinggal diisikan saja dan diupdate. Seperti itu. Kemudian untuk pengiriman karya atau proposalnya, teman-teman bisa pilih usulan, kemudian bisa pilih LIDM. Nah, nanti di sini teman-teman bisa pilih tambah. Di sini ada data ketuanya, bisa diisikan sesuai yang diperlukan oleh teman-teman. Dan kemudian ini untuk NIM anggotanya. Misal NIM saya sendiri, kemudian bisa klik di sini. Bisa tekan tambah. Nah, kemudian ini nanti sudah terdaftar di sini sebagai anggota. Begitu. Untuk dosen juga nanti bisa dicari saja namanya. Misalnya, kemudian teman-teman bisa langsung ke data karya, mengisikan judul usulan, kategorinya dari 5 divisi perlombaan yang ada, kemudian memberikan abstrak dan link Google Drive yang berisikan proposal dan juga karya sesuai dengan template yang sudah diberikan. Kemudian teman-teman bisa pencet submit. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa di sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih kepada Kak Tiara atas pemaparannya mengenai SIM prestasi. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman. Sendiri. Silakan teman-teman yang ingin menanyakan, mungkin terkait pengalaman atau teknisnya atau bagaimana. Ini Mas Edo bisa cerita waktu kemarin itu waktu bikin video dibantu dari kemahasiswaan apa gitu? Bisa cerita? Oke, baik Pak Faisal. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum punya pertanyaan, mungkin sejalan dengan nanti saya cerita gitu ya mengenai apa saja yang diberikan oleh kemahasiswaan terkait eh, tidak hanya pendampingan secara apa ya administratif gitu, tapi juga secara finansial gitu ya. Satu hal teman-teman yang mungkin perlu difahami ya ketika teman-teman itu ikut lomba, itu sebisa mungkin itu ya kalau sudah keluar cukup kalau sudah keluar tenaga dan pikiran ya cukup di situ aja gitu. Kalau misalkan kalau bisa finansial jangan ikut keluar gitu. Karena
apa namanya, ya mungkin nanti agak memberatkan juga gitu. Sehingga alhamdulillah kemarin dari DPK itu memberikan fasilitas gitu teman-teman, buat apa namanya, untuk sewa alat gitu, buat apa namanya, surat menyurat juga gitu. Jadi ya teman-teman tidak perlu khawatir gitu buat eh, ikut gitu, karena nanti ya semakin apa namanya, justru semakin banyak yang ikut nanti ya dari DPK, dari Samsi sendiri pun akan lebih senang gitu untuk mendampingi teman-teman gitu. Mungkin sih ada pertanyaan, saya yang baca langsung aja ya Mas MC. Kak, izin bertanya, bagaimana Kak Edo bisa mendapatkan anggota tim yang sesuai dengan kebutuhan tim dan tips bisa lolos 2 kali final. Wih. Eh, Bagaimana mendapatkannya sih sebenarnya, mungkin kalau yang tahun pertama itu karena sering lomba juga ya. Jadi kebetulan sebelum ikut LIDM ini, jauh sebelum saya mengenal LIDM khususnya VDP ini, saya sering ikut lomba gitu teman-teman. Lomba bikin video, kadang poster juga gitu. Nah, sehingga orang-orang yang sudah pernah saya ajak lomba itu ialah yang saya bawa itu untuk ikut LIDM gitu. Jadi ya basisnya memang dari track record atau pengalaman dia sebelumnya gitu. Karena dan juga kalian mengenal gitu ya teman kalian gitu kalau bisa, karena takutnya nanti terjadi konflik atau sesuatu yang tidak enak gitu ya, karena sangat wajar sekali dalam tim itu konflik gitu. Makanya sebisa mungkin komunikasinya itu dijaga gitu. Tips gimana lolos 2 kali final gitu ya. Sebenarnya final itu apa ya, LDM ini yang VDP ya, ini aku ngomongnya VDP aja karena aku yang finalisnya itu VDP gitu. Kalau VDP-nya tuh ya diperbagus proposalnya sama filmnya gitu ya. Nah kalau dari proposal mungkin apa namanya, itu tidak ada batasan gimana kalian mau mendekorasi proposal kalian gitu, tidak seperti PKM. Mau kalian kasih cover depan atau diperbagus apa namanya isinya, ditambah-tambahin, itu nggak apa-apa banget gitu. Karena juri yang melihat apa namanya, wah ini keren banget nih mahasiswa ini, tim ini gitu. Beda dari yang lainnya, bukan karena beda isinya tapi juga beda apa ya, bukan hiperbola ya melebih-lebihkan, tapi memang berbeda gitu. Dia menambahkan karena mungkin tidak banyak mahasiswa itu yang seperti itu gitu, makanya itu menjadi poin plus. Kurang lebih seperti itu sih. Sama videonya itu ya kalau bisa apa ya, terlihat effort ya teman-teman ya, terlepas teman-teman itu effort apa tidak, paling nggak terlihat effort. Dan setiap tahun itu pasti aku cantumin BTS-nya gitu, BTS-nya tuh di akhir ya, supaya orang-orang yang lihat videoku terkhusus juri itu ya prosesnya tuh ya cukup seru tapi juga agak ribet gitu, makanya ya BTS dimasukkan aja. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mutiara, ini izin bertanya Kak, apakah dosen pembimbing nantinya akan dipilihkan atau peserta diperbolehkan untuk memilih dosen pembimbing sendiri? Nah kalau aku kemarin itu memilih sendiri teman-teman ya, karena aku concernnya di video, akhirnya aku mencari dosen ilkom gitu yang eh, apa namanya linear dengan kebutuhanku gitu. Sebenarnya kalau memang teman-teman itu belum punya dosen pendamping, kalau tidak salah tuh nanti Samsi akan memberikan apa ya, rekomendasi gitu ya dosen pendamping. Tapi semisal teman-teman memang udah ada dosennya itu gak apa-apa gitu. Nanti konfirmasi aja ke Samsinya bahwasanya saya sudah dapat apa namanya dosen pendamping gitu yang pastinya relevan dengan latar belakang teman-teman gitu. Kurang lebih seperti itu Mutiara Syifa atau Rahmah. Semoga bisa membantu ya. Menjawab maksudnya. Menjawab dan membantu. Boleh teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi, boleh banget. Gitu ya teman-teman, bagaimana eh, DPK untuk memfasilitasi dari segi finansial, kemudian bagaimana pemilihan tim dari sesuai kebutuhan,
dan mengenai dosen pembimbing. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan yang lainnya, mungkin ditujukan kepada Pak Faisal atau kepada Kak Edo. Kalau nggak ada bisa dicukupkan aja nggak apa-apa. Nanti kita tunggu di pendaftarannya ya untuk kalian submit proposalnya dan nanti kalau misalkan ada sesuatu yang di perjalanan kalian bingung, tadi sudah saya bagikan kontak WhatsApp ya dari Samsi ada 2 perwakilan atau PIC-nya sehingga kalian nggak perlu bingung nanti gimana gimana. Oke, ada yang raise hand, silakan Oh ini ada nih. yang raise hand. Izin bertanya kepada Kak Ido, mau tanya apa motivasi kakak mengikuti LIDM tahun 2025 padahal di tahun 2024 itu sudah menjadi finalis gitu Kak. Terima Oke kasih. teman-teman. Teman-teman. Oke coba Gladys ya. Motivasinya yang pasti pengen juara ya. Karena belum juara, jadi pengen ikut lagi sebenarnya niatnya juara gitu. Kalau misalkan tahun ini ya sebenarnya boleh ikut sih tahun ini, cuman karena saya mahasiswa akhir ya, dan alangkah baiknya saya fokus skripsi aja gitu. Jadi motivasinya kenapa ikut 2 kali, yang pastinya pengen juara ya. Jadi kemarin itu tahun 2024 itu memang belum ada bekal sekali teman-teman. Khususnya UI itu perdana lolos VDP kalau tidak salah ya. Perdana lolos VDP sebagai finalis gitu tahun 2024. Nah, sehingga ketika saya hadir di sana di IPB itu bingung gitu. Karena yang lain itu udah sangat siap gitu. Kampus-kampus yang lain itu bawa properti, bawa apa namanya perangkat lain sebagainya udah sangat siap gitu. Nah, akhirnya apa namanya, dan pada saat itu kita presentasi di akhir yang di IPB itu. Tapi ya apa ya? Memang penilaian Belmo itu sangat subjektif, teman-teman. Jadi tidak memungkinkan kalau misalkan memang kita diberikan harapan gitu ya, pasti akan juara, tapi ya sebisa mungkin memitigasi hal-hal yang memang terkadang itu bisa jadi kebocoran gitu ya. Akhirnya bekal yang saya terima di 2024 ini menjadi landasan utama saya pengen ikut lagi nih tahun depan gitu, tahun 2025, dengan apa namanya, dengan segala keriuhannya, karena waktu itu tidak tepat ya waktunya, bertepatan dengan KKN waktu itu. Tapi alhamdulillah ada tim yang solid gitu ya, tim yang bisa mengerti keadaan aku dan yang lainnya gitu, makanya alhamdulillah terrealisasikan. Tapi qadarullah ya, kita tahun kemarin itu belum bisa juara gitu. Aku nggak tahu faktornya apa. Ini bukan curhat ya. Nanti mungkin bisa tanya aja ke Rehan ya. Di Samsi kan ada Rehan itu gimana apa namanya perjalanannya, gimana dengan jurinya gitu. Intinya kemarin sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Tapi nyatanya ya belum dikasih kesempatan. Ya harapannya dari teman-teman lah yang bisa apa namanya maju sebagai juara gitu, mewakili UI. Kurang lebih seperti itu teman Gladys ya. Iya, makasih Kak. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab Saya ingin pada bertanya. konsolidasi LIDM siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sangat-sangat membangun dari Kak Edo. Kita sebelum mengakhiri acara,
Kak, tadi ada yang mau nanya itu. Gak apa, satu lagi nggak apa-apa. Oke. Izin masuk. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Edo. Siang Mas Fikri. Eh, Kebetulan kan Mas Edo itu sudah berpengalaman dalam 2 tahun ya ikut lomba LIDM. Nah, saya tuh ingin bertanya pada tahap awal sebenarnya. Nah, di tahap awal itu kan ada seleksi internal ya. Nah, apakah kita itu harus video itu harus sudah minimal setengah jadi atau jadi keseluruhan untuk disubmit ke tim Samsi atau mungkin hanya sekedar trial and error semacam dokumentasi dan lain sebagainya. Begitu Mas Edo. Oke, baik. Mungkin ini lebih ke terima kasih Mas Fikri atas pertanyaan. Mungkin ini lebih ke kebijakan dari Samsinya ya. Tapi sebenarnya kalau dulu kemarin itu kalau internal sih aku belum jadi videonya gitu. Tapi sebenarnya kenapa mungkin nanti misalkan kebijakan Samsi tahun ini itu videonya wajib jadi itu ya untuk apa ya? Sebenarnya untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan ketika nanti teman-teman mau submit nasional gitu. Tapi kalau misalkan ini kan video ya, misalkan kita udah tag, nggak mungkin bisa retag kan kalau misalkan apa namanya, kalaupun retag takutnya nanti ada perbedaan dari cahaya, exposure dan lain sebagainya. Mungkin ini lebih ke kebijakan dari Samsi aja, tapi kalau khusus video, dulu sih aku masih tahap proposal gitu. Jadi karena pas internal itu masih proposal. Setelah internal itu apa namanya baru mulai menggagas video gitu. Karena gini, 2 tahun terakhir itu aku tuh yang ngikutin itu sedikit. Jadi otomatis lolos di internal gitu kan. Tapi ya harus bisa dipastikan ketika nanti sudah muncul tanggalnya submit nasional, itu video harus jadi, yang VDP, poster harus jadi, yang PDP dan lain sebagainya. Begitu Mas Fikri. Terima kasih banyak Mas Edo. Sama-sama. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika dirasa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Nah, sebelum mengakhiri acara, mohon kesediaannya kepada Bapak Arif dan Pak Faisal serta rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi oleh tim panitia Samsi. Silakan. Oke, mungkin dari aku ya aba-abanya. 1, 2, 3. Lagi, oke mungkin 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara sosialisasi hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh hadirin. Saya Mahathir mewakili seluruh panitia dari Samsi. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk teman-teman mendaftarkan diri kalian di seleksi LIDM 2026. Oke? Wassalamualaikum.